Halo, selamat pagi para pemuda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aliran campuran padat dan gas atau biasa disebut sebagai pneumatic conveying. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe aliran, kemudian positive pressure system, ada negative pressure system, closed loop system, dan juga pressure drop. Nah, pneumatic conveying definisinya adalah sebagai berikut, yaitu berupa proses transportasi serbuk atau padatan granular yang lain seperti biji-bijian melalui pipa konveyor tertutup menggunakan diferensial tekanan dan aliran gas, biasanya adalah udara, seperti kipas, blower, atau juga kompresor. Keuntungan menggunakan pneumatic conveying itu adalah yang pertama bebas debu, fleksibilitas jalur, multi-inlet atau juga bisa multi-outlet, biaya perawatan dan tenaga kerja yang rendah, multiguna, tidak terbatas satu jenis padatan saja, keamanan, serta pengendalian dan otomasi yang mudah. Sementara kerugiannya adalah konsumsi daya yang tinggi, aus dan abrasi, degradasi partikel akibat desain sistem yang salah, jarak yang mungkin bisa terbatas, dan juga dibutuhkan skill yang tinggi dalam desain, operasi, dan juga perawatan atau maintenance. Adapun keterbatasannya, antara lain, tidak sesuai untuk padatan dengan diameter lebih dari 15 mm. Jadi ini benar-benar harus berupa granula. Kemudian yang kedua, diameter dalam pipa setidaknya 3 kali diameter partikel terbesar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan seberapa besar pipa yang akan digunakan. Berikut adalah skema sistem konveyor pneumatik. Di sini Anda bisa mengetahui bahwa di pneumatic conveying ini memiliki skema sistem aliran yang dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan. Jika gambar ini tidak jelas, Anda bisa membaca di modul yang sudah saya berikan. Nah, ini adalah salah satu contohnya, contoh dari skema pneumatic conveying. Selanjutnya adalah tipe-tipe aliran. Yang pertama adalah line phase, ya, yang terdiri dari dilute phase, di mana rasio aliran massanya adalah 0 sampai 15. Kemudian kecepatan aliran massa adalah 17 sampai 18 meter per sekon. Tekanannya rendah, di bawah 0,1 bar. Yang kedua adalah negative pressure line phase, positive pressure line phase, dan medium phase. Nah, Anda bisa melihat di gambar di sebelah kanan, ya, di sini sudah ada gambar yang menjelaskan mengenai tipe-tipe aliran. Kemudian selanjutnya adalah dense phase, di mana memiliki rasio aliran massa lebih dari 15, kecepatan aliran massanya di atas 6 sampai 18 meter per sekon, dengan tekanan lebih besar daripada 1 bar dan terbagi menjadi stable flow regime, unstable flow regime, dan ini sama ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat di gambar berikut. Oke, saya skip saja. Nah, ini adalah tipe aliran, ya, tipe aliran berdasarkan dari jenis-jenis atau tipe aliran yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ya, Anda bisa lihat perbedaan tipe-tipe aliran berdasarkan superficial air velocity, kecepatan udara, terhadap pressure drop-nya per unit panjang. Ya, Anda bisa lihat di situ bagaimana perbedaan tipe-tipe aliran, ya, berdasarkan kedua variabel tersebut. Nah, ini adalah positive pressure system, ya. Kalian bisa lihat di sana bagaimana skema atau gambar dari positive pressure system, ya. Ini adalah konveyornya. Selanjutnya adalah negative pressure system, ya.
Anda bisa menganalisisnya dengan mengetahui atau melihat anak panah ini yang menandakan bahwa aliran ini menandakan arah dari aliran dalam pipa atau konveyor, ya, sehingga nanti Anda akan bisa membedakan antara positive pressure system dan negative pressure system. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan antara negative conveying dan positive conveying, ya. Di mana dia memiliki arah aliran yang berkebalikan. Selanjutnya adalah closed loop system atau sistem dengan aliran atau perputaran yang tertutup, di mana tidak ada material ini yang keluar. Jadi dalam closed loop system ini, aliran berputar atau bisa digunakan kembali, atau bisa di-recycle kembali. Nah, ini skemanya untuk profil aliran, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa menganalisis mengenai loading ratio, di mana loading ratio adalah merupakan perbandingan antara laju aliran massa padatan dengan laju aliran massa gas. Anda bisa mengetahui atau bisa menghitung dengan menggunakan rumus berikut, di mana rho S itu adalah massa jenis solid karena kita menggunakan aliran granula, artinya kita bisa memasukkannya ke dalam kategori solid atau padatan. Kemudian Q adalah debit padatan. Rho adalah massa jenis fluida. Ya, dan Q ini adalah debit fluida. Maaf, ini debit fluida. Nah, selanjutnya adalah konsentrasi berat. Ini merupakan variabel-variabel yang perlu Anda ketahui di dalam pneumatic conveying. Berupa rasio antara laju aliran massa padatan dengan laju aliran massa campuran. Kalau di dalam loading ratio yang sebelumnya tadi, itu adalah rasio atau perbandingan antara aliran massa padatan dengan aliran massa gas. Nah, untuk konsentrasi berat, ini perbandingan atau rasio antara aliran massa padatan dengan aliran massa campuran. Anda bisa menggunakan rumus yang berikut. Kita sudah pernah membahasnya di bab sebelumnya. Selanjutnya adalah konsentrasi volume atau CV, yang merupakan rasio debit padatan dengan debit campuran. Anda bisa menggunakan rumus ini. Nah, sehingga pembahasan kita selanjutnya adalah pressure drop state diagram. Ya, dimana ini adalah kecepatan udara terhadap gradien tekanan. Ya. Nah, hal ini penting untuk mengetahui perbedaan antara dense phase dan dilute phase, di mana nanti kita bisa menentukan batas-batas di mana bisa dikatakan dense phase dan juga daerah dilute phase. Nah, ini merupakan contoh dari state diagram, ya, perbandingan antara kecepatan udara dengan pressure drop-nya. Oke. Nah, ini adalah pressure drop untuk dilute transport di pipa lurus yang seragam. Ini adalah salah satu contohnya. Ya. Ini Anda bisa menggunakan rumus ini untuk kasus pada pipa lurus yang seragam seperti berikut. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca kembali modul saya atau modul kami. Ini berikut sumber yang saya gunakan untuk materi yang telah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, feel free for sharing.
Terima kasih telah menonton video singkat ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.